Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan Sungai Deli. Sungai Deli yang ada di Sumatera Utara, tepatnya melintasi kota Medan. Bagaimana kisah legenda dari Sungai Deli ini? Silakan disimak berikut ini. Sungai Deli merupakan salah satu dari 8 sungai yang ada di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Mulanya pada masa Kesultanan Deli, sungai ini merupakan urat nadi perdagangan ke daerah lain. Ya, Sungai Deli yang terdapat di Medan memiliki misteri tersendiri. Bagi warga kota Medan, Sungai Deli bukan hanya sebagai lumbung air, tetapi juga memiliki sejarah yang panjang dalam perjalanannya, khususnya perjalanan di kota Medan. Sungai Deli yang hulunya di Deli Tua mengalir ke Belawan. Sungai ini pada zaman dahulu kala digunakan Kerajaan Aru untuk berlayar ke negeri jiran. Bahkan dalam cerita rakyat Sumatera Utara, sesosok naga memanfaatkan Sungai Deli untuk menyelamatkan Putri Hijau. Seolah mendukung kebenaran cerita ini, di Namo Rambe atau Deli Tua ada situs Putri Hijau dengan bekas benteng pertahanannya, juga bekas istana dan sumur tempat pemandiannya. Keberadaan situs tersebut sekaligus merupakan suatu bukti bahwa Sungai Deli menjadi alat transportasi bagi Kerajaan Deli Tua. Karena itu, tidak seorang pun yang dapat menghalangi perjalanan Kerajaan Deli Tua, walau bajak laut sekalipun. Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat dan juga orang tua zaman dahulu, kisah nenek moyangnya disebutkan bahwa Sungai Deli memang tidak seperti sekarang ini. Kala itu, air di Sungai Deli masih sangat jernih, namun sangat angker. Karena itulah Sungai Deli memiliki pawang agar perjalanan pembesar kerajaan tidak ada yang mengganggunya. Sungai Deli disebutkan sebagai sungai yang terindah pada zamannya, sebab bisa dimanfaatkan airnya baik untuk minum maupun keperluan rumah tangga lainnya, termasuk untuk memasak. Lantas, mengapa dinamakan Sungai Deli? Konon dinamakan Sungai Deli karena sungai ini melintas di tanah Deli. Menurut catatan sejarah, pada abad ke-18, Syekh Nuruddin Al-Raniri dalam tahun 1637 pernah mengarang kitab Bustanusalatin mengenai kehidupan Sultan Iskandar Tan dari Aceh. Dalam kitab itu disebut nama negeri Gori atau Guri Gurai yang tadinya bernama Haru. Goru menjadi Gori adalah nama untuk Haru dan nama lama untuk Deli. Wilayah Guri adalah bagian dari Haru yang terletak antara Sungai Batang Serangan dengan Sungai Deli yang kini dikenal dengan nama Hamparan Perak. Nama Gori untuk wilayah Deli karena berkaitan dengan salah seorang nenek moyang Sultan Langkat yang disebut Marhoin Guri, yang makamnya terdapat di sekitar Hamparan Perak. Pada akhir abad ke-16, Haru dan Guri lenyap, dan di masa itulah lahir nama Deli. Misteri Sungai Deli sampai kini belum terkuak, sebab sungai ini memiliki sejarah yang panjang. Tentang nama Sungai Deli juga tercantum dalam peta Willem pada 10 April 1622 Masehi yang memberi nama Rio de Delim untuk nama sungai ini, yang di masa itu juga disebut Sungai Petani. Lebih lanjut, sejarah juga mencatat pada tahun 1522 pasukan Sultan Muqiyat Shah dari Aceh menyerang Kerajaan Haru melalui alur Sungai Deli, dan juga Kerajaan Haru akhirnya tunduk pada Kerajaan Aceh. Pada tahun 1533, Kerajaan Haru yang telah dikuasai Kerajaan Aceh juga diserang oleh Portugis, juga melalui alur Sungai Deli. Pertempuran terjadi di Sungai Deli, baik perang antara Kerajaan Aceh, Kerajaan Aru, dan juga Portugis. Juga perang terjadi di Sungai Babura yang kemudian dikenal dengan sebutan Kampung Medan, yang artinya kampung pertempuran di medan perang.
Kata Medan yang berasal dari pertempuran yang dulunya merupakan sebuah kampung kini menuju kota metropolitan yaitu kota Medan. Dan berkaitan dengan Sungai Deli, ada kisah yang sangat menarik. Disebutkan Raja Aceh terpaut atau jatuh hati dengan Putri Hijau. Sang raja yang bernama Sultan Muda dari Aceh yaitu Al-Muqyatsah berlayar dari Belawan ke Sungai Deli menuju Deli Tua. Karena cintanya ditolak, akhirnya menyebabkan terjadinya perang untuk merebut kerajaan Aru untuk memiliki sang Putri Hijau karena kecantikannya yang sangat luar biasa kala itu. Dan berikut adalah kisah lengkapnya. Konon pernah lahir seorang putri yang sangat cantik jelita di desa Siberaya dekat hulu Sungai Deli. Dulu, Sungai Deli bernama Sungai Petani. Kecantikan Putri Hijau memancarkan warna kehijauan yang berkilau, dan kabar kecantikan sang putri menjadi kesohor ke berbagai pelosok negeri, termasuk ke negeri-negeri seberang, mulai dari Aceh, Malaka, hingga bagian utara Pulau Jawa. Ia kemudian dinamai Putri Hijau. Dalam hikayatnya, sang putri memiliki dua saudara kembar yang dipercaya adalah seekor naga bernama Naga Simanggombus dan sebuah meriam bernama Meriam Puntung. Konon, bila Putri Hijau berlayar menikmati indahnya Sungai Deli, maka seketika itu juga air Sungai Deli menjadi jernih dan juga bersih dari sampah. Alkisah, ular Simanggombus memiliki selera makan yang luar biasa. Ia digambarkan seakan tidak pernah kenyang. Rakyat Siberaya akhirnya tidak sanggup lagi menyediakan makanan untuk naga ini, sehingga sang Putri Hijau bersama kedua saudaranya memutuskan pindah ke hilir sungai dan menetap di sebuah perkampungan baru yang sekarang dikenal dengan nama Deli Tua. Di sini, para pengikutnya membangun benteng yang kuat. Dengan demikian, negeri Deli Tua itu pun menjadi negeri yang makmur. Kecantikan sang putri yang menyebar seperti kabar burung ke segala penjuru, suatu ketika mendarat di telinga Raja Aceh. Ia lantas kepincut dan juga mengirim bala tentara untuk meminang Putri Hijau. Utusan langsung dikirim, pantun bersahut-sahutan. Tapi pinangan ini ternyata ditolak dan membuat Raja Aceh betul-betul dilanda murka. Ia merasa diri dan kerajaannya dihina, sehingga jatuhlah perintah untuk segera menyerang benteng Putri Hijau. Tapi karena bentengnya sangat kokoh, pasukan Aceh pun gagal untuk menembusnya. Menyadari jumlah pasukannya yang semakin menyusut setelah banyak yang terbunuh, Panglima-panglima perang Aceh memakai siasat yang baru. Mereka menyuruh prajuritnya untuk menembakkan ribuan uang emas ke arah prajurit benteng yang bertahan di balik pintu gerbang. Suasana menjadi tidak terkendali karena para penjaga benteng itu berebutan uang emas dan lalu meninggalkan posnya masing-masing. Ketika mereka tengah sibuk memunguti uang logam, tentara Aceh akhirnya menerobos masuk dan dengan mudah menguasai benteng tersebut. Pertahanan terakhir yang dimiliki orang dalam adalah salah seorang saudara Putri Hijau, yaitu Meriam Puntung. Tapi karena ditembakkan terus-menerus, meriam ini semakin menjadi panas dan lalu meledak, terlontar dan juga terputus dua. Bagian moncongnya tercampak ke desa Sukanalu Simbelang, Kecamatan Barus Jahe. Sedangkan bagian sisanya terlontar ke Labuhan Deli dan kini ada di halaman Istana Maimun Medan. Dan akhirnya Putri Hijau pun tertangkap. Ia ditawan dan dimasukkan ke dalam sebuah peti kaca yang dimuat ke dalam kapal untuk seterusnya dibawa ke Aceh. Ketika kapal sampai di ujung Jambu Aye, Putri Hijau memohon diadakan satu upacara untuknya sebelum peti diturunkan dari kapal. Atas permintaannya, ia diberikan berkarung-karung beras dan juga beribu-ribu telur.
Tetapi baru saja upacara dimulai, tiba-tiba berhembuslah angin ribut yang maha dahsyat, disusul gelombang yang tinggi dan ganas. Dari perut laut muncul jelmaan saudaranya, yaitu naga Simanggobus, yang dengan rahangnya mengambil peti tempat adiknya dikurung. Lalu Putri Hijau pun dilarikan ke dalam laut, dan mereka kemudian bersemayam di perairan Pulau Berhala. Hingga kini dipercaya oleh masyarakat, keduanya mendiami dunia bawah laut di sekitar Pulau Berhala tersebut. Nah, itulah sekilas terkait dengan Sungai Deli. Sungai Deli yang ada di Medan dan juga Sumatera Utara, termasuk kisah legenda dari Putri Hijau, yang menjadi salah satu cerita rakyat yang terkenal di Sumatera Utara. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, baik itu asal-usul kota, asal-usul gunung, dan juga asal-usul sungai, baik itu yang ada di Sumatera Utara maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.